Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadul Awab dengan nomor pokok mahasiswa 102222050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi setengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Metode menghafal Al-Quran. Ada berapa sih metode menghafal Al-Quran? Sekurang-kurangnya metode menghafal Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, Thariqah Tasalsuli. Thariqah Tasalsuli yaitu membaca Al-Quran, membaca surah dengan membaca ayat pertamanya dulu. Contoh seperti halnya kita membaca Quran surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang hingga akhirnya sudah ada di luar kepala kita. Di saat kita lagi masak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di saat kita lagi main, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama, Thariqah Tasalsuli. Dilanjut dengan metode menghafal yang kedua, yaitu Thariqah Jam'i. Thariqah Jam'i menghafal dengan rangkaian-rangkaian kalimat, atau bisa disebut juga menghafal dengan per ayat. Kalau tadi contohnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu udah seayat dulu satu-satu, guys. Kalau metode yang pertama kan tadi bisa-bisa aja mau 1 sampai 5 ayat dengan diulang-ulang hingga akhirnya mungkin. Tapi kalau untuk metode yang kedua ini, Thariqah Jam'i ini, itu khusus 1 ayat. Ayat 1 dulu, kalau udah hafal baru kita bisa lanjut kepada ayat yang kedua. Begitu. Lalu dilanjut kepada metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini yaitu Thariqah Muqassam. Apa itu Thariqah Muqassam? Thariqah Muqassam yaitu seorang penghafal Al-Quran akan membagi hafalan pada beberapa bagian sesuai makna lafaz tersebut. Contoh, seperti halnya kita Quran surat Al-Mulk lagi. Tabarok. Nah, udah segitu dulu. Kalau udah, itu coba kita cari tahu dulu apa artinya. Tabarakalladzi. Apa itu arti tabarak dan juga alladzi? Setelah kita sudah mencari tahu, kita sudah memahami, merenungkan, dan juga mencoba mengaplikasikan. Jikalau relate, pasti relate, baru bisa kepada hafalan-hafalan yang lain. Contoh tabarakalladzi, kita coba tulis dulu, kita coba baca dulu tabarakalladzi. Kalau sudah, baru dilanjut lagi biyadihi. Apa itu arti biyadihi? Setelah sudah, baru dilanjut lagi biyadihil mulk. Begitu untuk metode yang ketiga. Lalu dilanjut kepada metode yang keempat. Metode keempat bisa disebut kitabah. Metode yang keempat ini yaitu metode menghafal Al-Quran dengan cara menulis. Contoh lagi, kalau tadi Quran surat Al-Mulk, di saat kita sudah melihat Al-Qurannya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sambil ditulis tuh. Ditulis tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau belum merasa hafal, ditulis lagi tuh tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu metode yang keempat. Lalu setelah metode yang keempat ini ada metode yang terakhir. Metode yang terakhir ini disebut metode simai atau mendengar secara definisi bahasa. Metode yang terakhir ini, kita menghafal Al-Quran tetapi kita tidak langsung melihat, tapi kita menggunakan pendengaran. Seperti halnya kita sedang mendengar lagu, seperti halnya kita sedang mendengar musik. Sebelum tidur kita setel dulu murotal. Di saat kita sedang melakukan aktivitas kita setel dulu murotal. Di saat kita sedang memasak kita setel dulu murotal. Di saat kita sedang bermain setel dulu murotal. Begitu. Hingga akhirnya kita hafal di luar kepala, seperti halnya kita hafal lagu-lagu yang sudah kita hafal di luar kepala. Begitu. Sekian untuk video evaluasi tengah semester. Saya mohon undur diri. Tersisa 9 detik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.